Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dian Ahmad Tristan dengan nomor mahasiswa 050 10 2228. Kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas STSI 4209 pemrograman web tugas 1. Jadi di sini tugasnya kita itu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, JavaScript, DOM untuk membangun interface dan alur interaktif aplikasi pemeriksaan bahan ajar SITA untuk pendistribusian bahan ajar UT. Langsung aja kita ke soal tugas yang pertama, yaitu halaman login. Jadi berikut halaman loginnya. Di sini ada ada input, email, dan kata sandi. Terus ada klik tombol login. Lalu jika salah atau tidak sesuai memunculkan pop-up alert. Untuk pop-up alert sendiri, di sini saya memakai alert.js biasa. Ketika login submitnya itu tidak sesuai, maka ada alert, yaitu email atau kata sandi salah. Dan ketika tidak, ini juga muncul di pop-up box di atasnya untuk alertnya. Jadi klik login, di sini ada event listener yang mengarah ke submit. Ini ada init login, lalu mengambil email, password, dan ada elemen login error untuk menaruh wrapper dari errornya tersebut. Dan ketika salah, di sini akan muncul konten email teks silakan periksa kembali, atau alert email atau kata sandi salah. Jadi ada double di sini. Itu untuk nomor 1. Saya kira sudah cukup memenuhi untuk nomor 1, yaitu ada input, email, dan password, ada tombol login, terus ada pop-up alert, dan tombol lupa password dan daftar. Untuk lupa password di sini sederhana, model pop-up box-nya. Saya menggunakan model dari JavaScript biasa di sini. Data modal, ketika diklik langsung memunculkan model overlay-nya tersebut. Seperti itu. Untuk init modalnya sendiri, saya menggunakan event listener klik modal, ada show modal dan hide modal di sini. Dan untuk buat akun baru pun juga sama seperti itu. Kita lanjut untuk masuk ke soal nomor 2 atau masuk ke dalam aplikasinya dengan data yang sudah disediakan. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Di menu utama itu ada tombol navigasi, ada dari navbar, atau dari card yang ada di bawah sini. Dan untuk dashboardnya pun ini hanya dummy saja. Ada tracking pengiriman, laporan, histori transaksi bahan ajar, dan tampilan greeting sesuai waktu local time-nya. Untuk waktu local time-nya,
Di sini ada menggunakan lifetime yang ada di kanan, sementara yang di kiri itu dia ada greeting text. Jadi untuk scriptnya di greeting text ini, saat init dashboard dia mengambil elemen greetings lalu mengubah sesuai dengan waktu lokalnya nih. Di sini ada function get greeting yang bakal di call ketika init dashboard. Ketika get hoursnya ini contohlah contohlah pagi, lebih dari jam 5 pagi kurang dari jam 12 siang itu selamat pagi, dan seterusnya seperti itu. Untuk buttonnya juga di sini udah bisa. Kita ke menu lain. Ini masih ada bug untuk laporannya. Tapi untuk navbarnya sudah jadi. Yang ketiga, lanjut. Di sini ada dashboard menu, input nomor delivery. Itu kita masuk ke tracking pengirim. Tracking pengiriman. Jadi ketika kita lacak, mohon isi nomor DO terlebih dahulu. Di sini sudah ada contoh nomor DO-nya, delivery order. Ketika kita lacak, bakal muncul untuk informasi pengiriman seperti nama mahasiswa, status pengirimannya masih dalam perjalanan, dapat disimulasikan dengan progress bar warna table sesuai dengan kemampuan. Nah, untuk di status pengiriman ini sudah jadi seperti ini. Jadi ketika dia dalam perjalanan, dia ada di tampilan di sini. Untuk jejak perjalanan seperti ini. Detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket atau lembaran itu ada di card yang paling informasi pengiriman yang paling pertama. Seperti itu. Yang nomor 4 yaitu ada untuk HTML sendiri cukup simple. Di sini seperti biasa ada tracking form. Dia langsung mengambil dari data.js. Nah, untuk tracking form ini ketika di init dia akan mencari ke data tracking yaitu dari data.js-nya ini, dan langsung ditampilkan untuk di dalam function render tracking. Nah, di sini ada fields nama, nomor DO dan lain-lain. Lalu masuk ke batch, progressnya diterima di hub, dalam perjalanan terkirim, dan timelinenya yaitu yang ada di sini. Lanjut ke informasi stok bahan ajar. Nah, di sini menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js. Itu ngambil dari data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Untuk tampilannya itu CRUD biasa untuk stok bahan ajarnya. Di sini ada add form. Saya akan jelasin dulu table card-nya. Untuk table card-nya pun sendiri dia pakai JavaScript ngambil dari data.js. Ketika di call init stock, dia akan render stock table. Untuk rendernya sendiri per table body itu cukup simple. Dia pakai misalkan data kosong, dia menampilkan empty state. Atau misalkan dia bakal menampilkan empty state, tapi
tapi ketika dia ada isinya langsung menampilkan sesuai dengan gambar dan detail-detail yang lain. Untuk menambahkan bahan ajar baru, contoh kita menambahkan ECMA, judul, bahan ajar baru, JKT01, BMP edisi 3, jumlah stok 100. Kita simpan, lalu dia akan muncul di sini. Karena tidak ada form untuk image, jadi datanya masih kosong untuk image. Tapi karena ini masih dari data biasa, jadi ketika kita refresh dia akan hilang datanya karena nggak di save kemana-mana, hanya input menggunakan DOM sendiri. Dan untuk DOM-nya itu di sini ada add form dengan formnya, input label, input form maksudnya segala macam. Terus dia ada call untuk function add stock form di bagian add form ini. Ketika add form diklik, maka akan menambahkan item, yaitu sebelumnya dia ngambil dulu data-data dari sini, dari input formnya, add kode barang, segala jenis. Ketika udah dapat semua, kita buat konstanta baru, kode segala macam, cover. Lalu kita push ke data bahan ajar ini. Jadi cukup simple untuk script add stock ini, karena kita hanya menambahkan data baru di array data.js ini, seperti itu. Dan ketika kita sudah push, maka kita akan render lagi dengan kita call function render lagi untuk menampilkan data yang sudah terupdate, seperti itu. Kemudian untuk struktur foldernya, ini saya sudah buat sesuai dengan ketentuan, yaitu cukup simple. Folder aset, CSS, image, dan JS itu aset saya taruh di, sebetulnya image logo UT bisa saya taruh di aset, tapi saya biasanya lebih preferensi saya taruh di logo.ut. Bisa diubah ke sini sih, tapi nanti hilang itunya, bisa kita ubah nanti. Logo UT, logo UT ini kita ubah assets. Nah, untuk ini saya sudah ubah sesuai dengan ketentuan. Aset ada logo UT, image untuk cover, CSS stylingnya, dan JS. Nah, untuk HTML sendiri masih dari root folder, belum ada yang ribet-ribet banget kayak apps, controller, segala macam seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk tugas kali ini, sudah mencukupi untuk semuanya. Saya harap saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih.